kita bisa melanjutkan pelajaran kita ya. Untuk tema 4, subtema 4 dengan mopelnya yaitu bahasa Indonesia, dan yang kedua adalah PPKN ya. Mari langsung saja kita bahas. Oke, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi ciri-ciri kalimat penyelesaian masalah. Yang kedua, mengidentifikasi contoh kalimat penyelesaian masalah. Yang ketiga, membuat contoh kalimat penyelesaian masalah. Yang keempat, ini mopel PPKN adalah mengungkapkan contoh kewajiban dan hak warga negara ya. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama tadi, untuk menjelaskan tentang penyelesaian masalah, kita harus tahu dulu masalah itu apa ya. Masalah pengertiannya adalah sesuatu keadaan yang belum sesuai harapan. Jadi keadaan yang belum tertata ya, yang masih perlu pembenahan kembali. Kemudian masalah itu adalah sesuatu yang perlu diselesaikan. Jadi di sini yang perlu dipahami untuk kata masalah dulu apa ya. Kemudian menuju ke kalimat penyelesaian masalah. Kalau tadi hanya masalah, sekarang sudah menuju ke kalimatnya ya. Kalimat penyelesaian masalah itu apa? Jadi yang dinamakan kalimat penyelesaian masalah adalah kalimat yang berisi nasihat atau saran untuk membantu menyelesaikan masalah. Jadi berupa nasihat maupun saran ya, agar masalahnya cepat terselesaikan ya. Kemudian cirinya bagaimana? Ciri kalimat tersebut adalah biasanya menggunakan kata-kata berikut ya. Pertama, sebaiknya, kemudian seharusnya, kemudian hendaknya, usahakan ya. Ini hanya kata simpel sebagai pengantar untuk membuat kalimat penyelesaian masalah ya. Yang ini kata dasar yang harus kita kuasai. Nanti untuk perkembangannya nanti ada lagi kata berikutnya, tetapi untuk anak-anakku ini sudah cukup 4 kata ini ya sebagai ciri untuk kalimat saran atau untuk kalimat penyelesaian masalah ya. Contohnya kita baca bersama-sama ya. Pada saat siswa MI Al-Khairiyah 2 mengunjungi Museum Batik, pemandu memberikan informasi bahwa saat ini tidak banyak siswa yang tertarik untuk mengunjungi Museum Batik. Seharusnya sebagai seorang pelajar, para siswa harus mempelajari kebudayaan agar mengenal budaya yang ada di Indonesia supaya tetap berkembang dan tidak punah. Nah, ini adalah contoh teksnya. Jadi anak-anak membaca teksnya dulu, difahami, kemudian dicari masalahnya apa, kemudian ada enggak sarannya, nasihatnya, kalimat penyelesaian masalah tersebut ya. Mari kita jawab. Permasalahan yang ada pada teks yang kita baca tadi adalah tidak banyak siswa yang tertarik untuk mengunjungi Museum Batik. Kenapa ini jadi masalah? Iya, karena kita sebagai orang Indonesia itu sudah selayaknya untuk sering ya mengunjungi Museum Batik ini sebagai warisan budaya Indonesia ya. Jadi ini berupa masalah yang harus ditangani, yang harus diselesaikan. Bagaimana caranya? Nah, ini penyelesaian masalahnya adalah
Nah, ada kata seharusnya ya, ini seharusnya sebagai seorang pelajar, para siswa harus mempelajari kebudayaan agar mengenal budaya yang ada di Indonesia supaya tetap berkembang dan tidak punah. Nah, jadi ini tadi yang ada di teks ya, yang ada di teks yang kita baca bersama-sama tadi untuk permasalahannya ini, dan kemudian untuk penyelesaiannya, jadi kalimat sarannya ini ya. Cirinya apa tadi? Cirinya ada kata seharusnya. Nah, ini adalah kalimat yang kita pakai tadi untuk apa? Menjawab, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan warga negara kita ya. Ngomong-ngomong masalah warga negara, kita masih ingat pelajaran minggu kemarin ada kewajiban dan hak ya. Hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Masih ingatkah? Ya, semoga masih ingat ya. Oke. Ada kewajiban, ada hak. Ya. Ustadzah ulas sedikit apa itu kewajiban, apa itu hak ya. Oke. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi kita melakukan dulu yang harus kita lakukan, tetapi dengan syarat kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Setelah melaksanakan kewajiban akan ada namanya hak. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan setelah melakukan kewajiban. Jadi berurutan ya, kita melakukan dulu sesuatu yang harus kita lakukan, baru kita mendapatkan hak kita ya, mendapatkan hak yang akan kita dapatkan. Contohnya ya, nah lihat gambar yang ada di slide ini kira-kira di mana? Nah, ini di rumah sakit ya, ini di rumah sakit, ini di bagian pendaftaran ya. Kira-kira apa kewajiban maupun hak yang bisa kita ungkapkan dari gambar tersebut? Baik, jadi kewajiban kita pertama adalah kita harus antri dulu ya, antri dulu dengan tertib ya. Kemudian menulis data-data kita. Nah, itu untuk kewajiban kita. Kemudian hak yang kita dapatkan apa? Nah, kita itu berhak mendapatkan pelayanan dalam berobat ya. Begitu anak-anak. Jadi untuk hari ini tadi kita belajar mopelnya bahasa Indonesia tadi untuk membuat kalimat penyelesaian masalah, dan juga untuk yang PPKN ini tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara ya. Itu semoga bermanfaat. Yakfi minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.